Laut Arab, 3 Februari 2026. Hanya beberapa jam lagi menuju negosiasi yang bisa mencegah atau memicu perang regional. Sebuah drone Iran mendekati kapal induk nuklir Amerika. United States ship Abraham Lincoln terbang dengan tekad melakukan manuver agresif, mengabaikan peringatan. Respons Amerika Serikat langsung. Sebuah jet tempur F-35C diluncurkan dari dek kapal induk. Pilotnya mendekat, mengunci target, dan menembakkan rudal. Drone Iran segera dihancurkan. Namun, jika Anda mengira itu kejadian terpenting hari itu, Anda keliru, karena Iran tidak hanya menguji sebuah kapal induk. Beberapa jam kemudian, di Selat Hormuz, sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang terjadi. 6 kapal cepat Iran dipersenjatai dengan senapan mesin berat, mengepung kapal Amerika Stena Imperatif. Sebuah drone Mohajer melayang di atas, mengirimkan koordinat secara real time. Hanya sedikit yang tahu, tetapi di selat itu melewati 21% dari seluruh minyak dunia. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu jalur paling strategis di planet ini. Sementara itu, dari radio kapal terdengar perintah berbahasa Inggris. Matikan mesin, bersiap untuk diperiksa. Kapten yang telah berlayar puluhan tahun menatap radar dan melihat kapal-kapal bersenjata mendekat dalam formasi terkoordinasi. Dia hanya punya detik untuk memutuskan dan keputusannya mengejutkan semua orang. Alih-alih berhenti, Kapten Stena Imperatif justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia mempercepat laju kapal. Dia memacu mesin kapal tanker bermuatan penuh hingga batas maksimal dan tetap di rute internasional. Perahu cepat Iran terus mendekat. Ancaman nyata, lalu sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Kapal perusak Amerika United States ship McFall yang beroperasi di daerah itu memotong jalur di perairan. Dia tak menyerang atau menembak, hanya jadi perisai fisik. Sementara kapal cepat Iran dan kapal tanker berdekatan, jet tempur Angkatan Udara Amerika menguasai penuh wilayah udara di atas selat itu. Orang-orang Iran mendadak sadar bahwa mereka bukan lagi menghadapi kapal dagang tak bersenjata, melainkan kapal perang. Dan pilihannya sederhana, mundur atau memulai konfrontasi bunuh diri melawan kekuatan militer yang lebih unggul. Mereka mundur. Stena Imperatif melanjutkan perjalanan dengan aman. Tidak ada tembakan, korban jiwa, atau amunisi terpakai. Itu, temanku, itulah yang para ahli militer sebut sebagai respons yang brilian. Karena Amerika Serikat berhasil menetralkan ancaman tanpa memberikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Iran. Insiden internasional dan adegan kekerasan di depan kamera menjadi propaganda, tetapi justru Iran yang dipermalukan. Taktik intimidasi mereka yang dulu efektif pada kapal dagang, gagal total melawan pertahanan yang terkoordinasi dan bertekad. Tapi inilah pertanyaan yang sedang ditanyakan semua orang. Kenapa Iran melakukan ini sekarang? Mengapa memprovokasi Amerika Serikat tepat saat negosiasi akan segera berlangsung? Untuk memahaminya, kita harus kembali 8 bulan ke Juni 2025. Pada tanggal itu, terjadi sebuah konflik yang mengubah segalanya di Timur Tengah. Perang 12 hari. Selama beberapa dekade, ada aturan tak terucap. Israel dan Amerika Serikat tidak pernah menyerang langsung wilayah Iran. Ada serangan terhadap fasilitas di luar negeri, sabotase, pembunuhan, tetapi tidak pernah ada pengeboman besar-besaran di dalam perbatasan Iran. Juni 2025 mematahkan aturan itu untuk selamanya. Pada awal 13 Juni, Israel meluncurkan operasi bernama Singa yang Bangkit. Lebih dari 200 jet Israel lepas landas dalam 5 gelombang serangan berturut-turut. Targetnya adalah fasilitas nuklir Iran,
pangkalan militer, dan gudang misil. Operasi itu sangat menghancurkan. Agen Mossad yang menyusup ke dalam Iran menonaktifkan sistem pertahanan udara sebelum serangan bom pertama. Drone yang dikendalikan dari jarak jauh oleh operator di dalam wilayah Iran menghancurkan infrastruktur penting dalam beberapa menit pertama. Saat matahari terbit, 13 Juni 30 jenderal Iran tewas dan 9 ilmuwan nuklir dibunuh. Program nuklir Iran yang membutuhkan waktu puluhan tahun dan ratusan miliar dolar untuk dibangun, kini hancur berantakan. Iran membalas dengan keras. Lebih dari 550 rudal balistik ditembakkan ke Israel. Beberapa menembus pertahanan dan menghantam Tel Aviv serta daerah pemukiman. Namun sebagian besar berhasil dicegat Iron Dome dan bantuan Amerika. Selama 12 hari Israel dan Iran saling menyerang. Lalu, pada 22 Juni, Amerika Serikat ikut berperang. Pembom B-2 yang hampir tidak terlihat oleh radar menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, Natanz, Fordo, dan Isfahan. Bom khusus yang mampu menembus meteran beton dan tanah menghancurkan kompleks bawah tanah. Ini pertama kali dalam beberapa dekade Amerika Serikat menyerang langsung wilayah Iran. Iran membalas dengan menembakkan rudal ke pangkalan Amerika di Al Udeid, Qatar. Untuk pertama kalinya, pasukan Amerika menjadi sasaran langsung serangan Iran. Tidak ada korban jiwa, Qatar jadi mediator gencatan senjata. Pada 24 Juni, Presiden Trump mengumumkan berakhirnya perang 12 hari. Namun, konflik tersebut membuat Iran benar-benar hancur, baik secara ekonomi, militer, maupun psikologis. Fasilitas energi yang rusak akibat pemboman memicu pemadaman listrik terus-menerus. Pabrik tutup, perdagangan terhenti, dan inflasi naik tajam. Pada Januari 2026, rakyat Iran turun ke jalan. Ribuan demonstran menuntut perubahan. Rezim menanggapi dengan kekerasan brutal. Ribuan orang tewas, ratusan ribu ditangkap. Presiden Trump mengancam intervensi militer jika pembantaian berlanjut. Namun kemudian mengubah nadanya. Alih-alih bom, dia menawarkan negosiasi sebuah kesepakatan nuklir. Inilah alasan Iran memprovokasi saat ini, karena Iran sedang menguji seberapa jauh Trump akan bertindak. Apakah dia akan menyerang hanya karena drone dan kapal kecil, atau memang menginginkan kesepakatan? Provokasi-provokasi ini adalah ujian batas. Iran ingin memahami ketegasan Amerika sebelum duduk di meja perundingan, dan ini membawa kita kepada pria yang akan memimpin perundingan tersebut. Dari pihak Amerika, Steve Witkoff, seorang Taipan Property. Dia bukan diplomat karier dan tidak memiliki pengalaman dalam pengendalian senjata nuklir, tetapi Trump memilihnya justru karena alasan itu. Witkoff memperlakukan geopolitik seperti bisnis. Tekanan, kekuatan tawar-menawar, penawaran, dan penawaran balik. Dan dia sedang melakukan perjalanan ke wilayah tersebut sekarang, bertemu dengan para pemimpin Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, mengordinasikan posisi dan mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Jadi, apa sebenarnya yang dipertaruhkan dalam negosiasi ini? Kita mulai dengan isu nuklir. Untuk memahami masalah ini, Anda perlu tahu cara kerja pengayaan uranium. Uranium alami memiliki 0,7% uranium-235, yaitu jenis uranium yang dapat menghasilkan reaksi nuklir. Untuk digunakan di pembangkit listrik, Anda perlu memperkaya hingga 3-5%. Itu disebut uranium pengayaan rendah, lebih aman dan mudah dikendalikan. Namun, untuk bom nuklir, Anda memerlukan 90% atau lebih, yaitu uranium tingkat militer. Inilah masalah utamanya.
Tantangan terberat adalah menaikkan dari 0,7% ke 3,5%. Itu menghabiskan sekitar 70% dari seluruh upaya teknis. Meningkatkan dari 3,5% ke 20% butuh usaha besar, tapi bagaimana dari 60% ke 90%? Lompatan ini bisa dilakukan dengan cepat di fasilitas kecil, tersembunyi, dan sulit dideteksi. Itulah sebabnya cadangan uranium Iran yang diperkaya hingga 60% merupakan bahaya terbesar. Sebelum Perang 12 hari, Iran memiliki cukup uranium untuk membuat 9 bom nuklir. Pemboman merusak sebagian cadangan dan fasilitas pengayaan, tapi tidak semuanya. Kini, Iran menawarkan hal mengejutkan. Menurut sumber Amerika dan Iran yang dikutip New York Times, Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, mengunjungi Moskwa dan bertemu Putin. Pesan jelas, Iran siap kirim uranium yang diperkaya ke Rusia, seperti dalam kesepakatan tahun 2015. Tapi masih ada lagi, Iran juga mempertimbangkan usulan konsorsium internasional. Dalam usulan ini, Iran akan sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium di wilayah Iran. Sebagai gantinya, sekelompok negara seperti Rusia, Tiongkok, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab akan menyediakan uranium yang sudah diperkaya kepada Iran untuk pembangkit listriknya. Semua dilakukan di fasilitas berpengawasan internasional. Dengan cara ini, Iran akan memiliki energi nuklir, tetapi dunia akan yakin bahwa mereka tidak dapat membuat bom secara diam-diam. Ini adalah konsesi yang signifikan, karena hal ini menghilangkan kemampuan Iran untuk melakukan pengayaan tanpa pengawasan. Tapi Steve Witkoff sudah menjelaskan posisi Amerika. Tidak ada pengayaan sama sekali di dalam Iran. Iran tidak boleh memiliki kemampuan apapun, bahkan 1% pun, untuk memperkaya uranium di tanah Iran. Itu adalah tuntutan yang sangat ekstrim. Bagi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, itu tampak seperti penyerahan diri karena ia menganggap program nuklir sebagai hak kedaulatan dan perlindungan dari agresi di masa depan. Menyerah pada tekanan militer dianggap lemah, dan kelemahan di rezim yang diguncang protes internal bisa berakibat fatal. Namun, masalah nuklir bukanlah satu-satunya persoalan. Israel dan Amerika Serikat juga ingin Iran membatasi program rudal balistiknya. Dan inilah dilema Iran. Selama Perang 12 hari, pertahanan udara Iran benar-benar gagal. Sistem Rusia S-300 yang seharusnya melindungi udara Iran hancur dalam hitungan menit. Fasilitas nuklir yang terkubur di bawah bertonton beton berhasil ditembus oleh bom-bom Amerika. Tapi bagaimana dengan rudal balistik Iran? Beberapa berhasil, beberapa menembus pertahanan Israel, menghantam Tel Aviv, menghantam jantung Israel. Bagi Iran, rudal balistik adalah satu-satunya senjata yang terbukti memiliki efek. Itu satu-satunya bentuk perlindungan nyata yang tersisa. Menyerahkannya akan seperti melucuti senjata sepenuhnya. Dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sudah mengatakan secara terbuka bahwa rudal balistik adalah alat pertahanan paling andal bagi negara dan tidak dapat dinegosiasikan. Itu adalah garis merah mutlak. Israel memandang ini berbeda. Menurut Israel, kesepakatan nuklir yang membiarkan rudal Iran tetap ada tidak menyelesaikan masalah. Karena Iran masih dapat mengancam Tel Aviv dan menyerang di masa depan, sementara Israel menolak hidup di bawah ancaman seperti itu. Jadi, sementara para diplomat berbicara di ruangan tertutup, mesin militer Amerika terus bergerak. United States Ship Abraham Lincoln dan kelompoknya tetap di wilayah itu bersama 3 kapal perusak dan skuadron jet tempur. Sistem pertahanan anti-rudal Patriot sedang dipindahkan ke pangkalan-pangkalan di Teluk. Ini adalah demonstrasi kekuatan besar-besaran dan memiliki 2 tujuan.
Pertama, memberikan Amerika Serikat lebih banyak kekuatan tawar dalam negosiasi. Ketika Anda duduk di meja perundingan dengan kapal induk, PEM dan sistem pertahanan udara yang ditempatkan di seberang teluk, tuntutan Anda akan jauh lebih berbobot. Kedua, jika negosiasi gagal, operasi militer sudah siap. Satu hal yang menjadi jelas dalam insiden yang kami tunjukkan di awal video ini adalah bahwa respons brilian dari United States Ship McFaul 3 Februari berhasil membeli waktu. Waktu untuk diplomasi. Dan agar kepala yang lebih dingin bisa menang. Tapi waktu itu hampir habis. Negosiasi dilakukan dalam hitungan jam, bukan minggu. Steve Witkoff dan Abbas Araghchi akan duduk berhadapan. Perwakilan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Turki akan hadir. Semua tahu taruhannya. Kesepakatan dapat membawa perdamaian. Kebuntuan dapat memperpanjang konflik selama bertahun-tahun. Dan satu kesalahan bisa memicu perang paling destruktif di Timur Tengah dalam beberapa dekade. Apa yang terjadi di Selat Hormuz hanyalah ujian. Namun, lain kali mungkin tidak akan sama. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah diplomasi bisa bekerja cukup cepat untuk mencegah yang terburuk? Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Menurut Anda, apa yang mungkin terjadi? Akankah mereka mencapai kesepakatan damai? Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Jika video ini membantu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah saat ini, bagikan kepada seseorang yang juga perlu tahu dan subscribe ke channel ini untuk mengikuti bagaimana cerita ini berkembang dalam beberapa jam dan hari ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya.